Dan selanjutnya ada konsep geologi, geomorfologi, klimatologi bencana. Dan ini merupakan materi selanjutnya. Dan di dalam ini ada zona subduksi. Zona subduksi ini merupakan batas konvergen antara lempeng tektonik, di mana satu lempeng yang disebut lempeng subduksi ini menujam ke bawah lempeng lainnya yang disebut lempeng atas. Dan selanjutnya ada ciri-ciri zona subduksi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu palung laut dalam. Yang kedua, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan ini tsunami. Dan selanjutnya contoh zona subduksi. Yang pertama contohnya yaitu zona subduksi Sunda atau Indonesia. Yang selanjutnya ada zona subduksi Cascadia, yaitu Amerika Utara. Selanjutnya ada zona subduksi Jepang. Selanjutnya pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama yaitu teori lempeng tektonik, menjelaskan bahwa pergerakan dan interaksi lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi. Dan selanjutnya adapun jenis-jenis pergerakan lempeng tersebut yaitu yang pertama ada konvergensi atau tumbukan. Yang kedua divergensi atau penjarakan. Dan selanjutnya transformasi atau geseran. Dan adapun dampak pergerakan lempeng ini yaitu yang pertama bentukan gunung berapi, palung laut. Selanjutnya gempa bumi dan tsunami, dan adapun pembentukan benua baru dan pergerakan benua. Selanjutnya ada Ring of Fire, cincin api Pasifik. Ini disebut dengan Ring of Fire. Daerah di sekitar Samudra Pasifik yang ditandai dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. Pun karakteristik Ring of Fire ini yang pertama zona subduksi, yang kedua gunung berapi yang aktif, dan gempa bumi dan tsunami. Dan negara-negara yang di Ring of Fire yaitu Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, Chili, dan Selandia Baru. Selanjutnya degrasi lahan. Degrasi lahan ini merupakan proses penurunan kualitas dan produktivitas lahan akibat faktor-faktornya itu seperti erosi, deforestasi, penambangan, dan pencemaran. Dan adapun dampak degrasi lahan ini yaitu yang pertama yaitu penurunan kesuburan tanah dan penurunan produksi tanaman dan bencana alam yang dapat seperti banjir tanah dan longsor. Dan selanjutnya itu kerusakan habitat, dan yang terakhir yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Upaya mengatasi degrasi lahan. Yang pertama reboisasi, konservasi tanah, pertanian berkelanjutan, dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu climate change. Climate change ini merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu rata-rata di suatu tempat. Dan penyebab climate change ini yaitu emisi gas rumah kaca atau GRK, yang ini dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Dan adapun dampak dari climate change ini yaitu yang pertama dampaknya yaitu kenaikan suhu global. Yang kedua dapat berdampak permukaan laut yang naik. Dan selanjutnya dampaknya yaitu perubahan pola curah hujan, dan dapat mengakibatkan peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dan selanjutnya yaitu ada gangguan ekosistem. Dan selanjutnya yaitu ada ancaman terhadap ketahanan pangan.